خصوصا مؤلفها وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال رسوله إلى الملوك صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن حذافة السهمي أرسله إلى كسرى ملك فارس فمزق الكتاب فقال صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه كل ممزق. وحاتم ابن أبي بلتعة أرسله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس فقرب الإسلام وأهدى النبي صلى الله عليه وسلم مارية وسيرين والبغلة الشهباء دلدل وألف دينار وأثوابا 20. وقد ذكر أهل السير أنه صلى الله عليه وسلم بعث 6 نفر في يوم واحد سنة 7 فأصبح كل رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعث إليهم. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita sambung kajian seperti biasa pembacaan kitab Ad-Dakhairul Muhammadiyah, kumpulan daripada Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah, yang mana kita masih berada di bab Rusuluhu ilal muluk, utusan Nabi untuk raja-raja yang ada di era baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita sampaikan kemarin bahwasannya semua didakwai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua diajak untuk masuk ke agama Islam oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak hanya mengajak orang yang terkemuka, yang punya jabatan, tapi para budak hamba sahaya pun Nabi ajak untuk masuk ke dalam agama Islam. Bahkan pemeluk agama Islam pertama kali terkenal dengan kelompok du'afa wal masakin. Du'afa wal masakin. Pertama kali yang banyak memeluk agama Islam itu rata-rata orang-orang yang dhaif, yang lemah, orang-orang yang miskin, tidak memiliki banyak harta. Bahkan banyak dari mereka budak hamba sahaya, menjadi pengikut pertama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tapi banyak juga orang-orang yang punya jabatan, yang punya martabat, yang punya kekayaan. Semua pokoknya diajak sama Nabi. Pedagang saudagar Abdurrahman bin Auf diajak sama Nabi untuk masuk Islam. Utsman bin Affan diajak sama Nabi untuk masuk ke dalam agama Islam. Kemudian tiba waktunya Nabi mengajak raja-raja, tapi tidak langsung. Kalau kita lihat kapan Nabi mulai ngirim utusan kepada raja yang ada di zaman Nabi untuk masuk ke agama Islam, di tahun ke-6 Hijriyah. Artinya berarti 19 tahun. 19 tahun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik oleh Allah, di situ baru tiba waktunya untuk ngajak raja-raja masuk Islam. Kalau kita pelajari perputaran perjalanan sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, maka kita akan dapati banyak pelajaran, banyak hikmah, banyak suri tauladan di situ.
banyak aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, hikmah-hikmah Allah, rahasia-rahasia Allah yang terungkap di dalam perjalanan hidup baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semua untuk kita, bisa kita tiru. Kadang ada yang bisa niru di bagian ini, kadang ada yang niru di bagian itu. Ada yang bisa niru Nabi ketika dia punya jabatan, ketika Nabi jadi pemimpin. Maka tiru bagaimana Nabi ketika memiliki jabatan. Ada yang bisa meniru ketika orang yang punya harta, kaya. Bisa niru Nabi, Nabi pernah kaya. Oh, Nabi itu pernah dapat rampasan perang di peperangan Hunain tahun ke-8 Hijriah. Itu rampasan perang yang Nabi terima puluhan ribu kambing, puluhan ribu onta, sampai-sampai onta itu, kambing, onta, sapi memenuhi lembah yang ada di Wadi Hunain. Hunain itu nama tempat. Kami pernah ke sana bersama guru kami di Mekah, ke tempat terjadinya peperangan tersebut. Itu Hunain sekarang saja masih banyak lembah-lembahnya. Daratan tinggi, habis itu daratan tinggi lagi. Tengah-tengahnya itu lembah, kan begitu. Apalagi dulu. Itu semua lembah di Hunain penuh dengan rampasan perang yang diperoleh oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang dapat jatah pada saat itu, dan rata-rata yang Nabi berikan rampasan perang pada saat itu, mu'allafah qulubuhum, orang-orang dari Mekah yang baru masuk ke dalam agama Islam, atau orang yang belum masuk tapi lagi mikir untuk masuk ke agama Islam. Itu ya rata-rata yang Nabi berikan rampasan perang tersebut. Abu Sufyan baru masuk Islam, dapat 1 lembah kambing. 1 lembah kambing. Berapa ratus kan? Anaknya Muawiyah juga begitu. Anaknya ada anaknya satu lagi, Yazid, dapat juga begitu. Nabi kaya. Nah, jadi orang yang punya harta melimpah bisa niru Nabi ketika Nabi memiliki harta. Orang yang punya ilmu, guru, ustadz, bisa niru Nabi. Nabi muallim, Nabi pengajar, Nabi guru. Orang yang punya tenaga, semua bisa niru Nabi. Makanya betul beliau itu Muhammadul Insanul Kamil. Sama pengarangnya Abu Ya Sayyid Muhammad punya karya lain yang berjudul Muhammad Manusia Sempurna. Bukan hanya dari segi omongan, beliau sebutkan per bab bagaimana kesempurnaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau punya kitab itu baca aja isi daftar isinya, baca. Sempurnanya Nabi dalam postur tubuh beliau, sempurna ketika menjadi pemimpin, sempurna ketika menjadi kepala rumah tangga, sempurna ketika menjadi guru, sempurna ketika menjadi murabbi yang mendidik murid-muridnya. Bagaimana, bahkan ada satu kitab khusus bagaimana didikan Nabi Muhammad kepada sahabat murid-muridnya. Sempurnanya Nabi ketika jadi panglima perang. Semua ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dalam mempelajari sejarah Nabi itu kita akan dapati banyak pelajaran hidup yang dialami oleh Nabi, bisa kita terapkan, bisa jadi suri tauladan kita, bisa jadi obat yang masalah yang sedang kita alami. Hidup di dunia ini kan gak ada yang semuanya enak. Kadang pagi senang, sore mulai runyam bahasa Palembang, runyam itu urut, mulai sumpek lagi. Malam senang, besok paginya udah sumpek lagi. Gak ada orang yang hidup di dunia ini senang terus. Di mana kita mendapatkan obat untuk kesusahan, untuk musibah yang Allah lagi berikan, untuk cobaan yang lagi kita terima dari Allah, ada pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pada Nabi. Makanya idza asabatka musibatun tushja biha, ini penyair mengatakan,
fadhkur musabaka bin nabiyyi Muhammadi. Kalau kalian lagi mendapatkan musibah, tusja biha, kalian menderita, susah dengan musibah ini, lagi tidak ada uang misalnya, atau sawit lagi trek, atau lagi pemasukan lagi sedikit, musibah yang kita tidak sukai, fadhkur musabaka bin nabiyyi Muhammad. Ingat musibahmu dengan musibah Nabi. Gandengkan, coba bandingkan musibah yang kamu terima dengan musibah Nabi, maka akan hilang kesusahan dalam hati kita. Gak sumpek lagi, tidak galau lagi, tidak putus asa lagi. Kenapa? Oh, ternyata musibahku ini kalau dibandingkan dengan musibah Nabi tidak ada apa-apanya. Musibah aku kalau dibandingkan dengan musibah Nabi tidak ada apa-apa. Tentram jiwanya. Itulah wali Allah. Mereka lah kekasih Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Kekasih Allah adalah orang yang tidak memiliki rasa takut. Tentu takut di sini takut kepada selain Allah. Takut besok tidak makan, takut besok tidak punya uang, takut yang berkaitan dengan duniawi, sedih dengan apa yang menimpa. Wali, orang yang dekat dengan Allah, itu enggak ngerasakan, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Kenapa mereka bisa memiliki sifat tersebut, tidak takut, tidak sedih? Karena mereka meniru jalan hidup baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya kalau mau jadi orang yang dekat dengan Allah, tidak melalui Nabi Muhammad, tidak bakal dekat. Alim, pinter, semua kitab dia hafal misalkan, tapi tidak mengikuti jalan Nabi, sesat. Tidak ada yang lebih alim dari iblis, iblis sesat. Tidak ada yang lebih ahli ibadah dari iblis, iblis juga sesat. Semua sesat. Makanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, walau annahum dakhalu min ghairi babika ya Muhammad ma dakhalu. Kalau mereka mau masuk dekat denganku wahai Muhammad, tidak melalui pintumu, maka mereka tidak bakal bisa masuk. Harus melalui jalur Nabi. Jadi pokoknya Nabi, apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi katakan, apa yang Nabi sunnahkan, apa yang Nabi arahkan kepada kita ikuti, tentram hidup kita. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Dari mana kita bisa mempelajari kehidupan Nabi besar Muhammad? Ya dari kita baca sejarah Nabi. Nah, makanya kita kembali ke topik pembahasan kita. Sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Salah satunya ini. Nabi dakwah. Nabi dakwah ngajak masuk Islam para raja itu setelah 19 tahun. Tidak langsung dilantik oleh Allah, besok pagi Nabi ngirim surat misalkan ke Raja Persia, tidak. Bahkan kalau kita telaah lagi kitab sejarah, Nabi ketika dilantik oleh Allah tidak diperintahkan untuk dakwah secara terang-terangan. 3 tahun dulu Nabi dakwah secara diam-diam, dari mulut ke mulut. Tidak terang-terangan. Kapan mulai Nabi terang-terangan? Setelah 3 tahun. Baru ada perintah dari Allah, fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Ayo Muhammad, tampakkan terang-terangan. Baru di situ Nabi mengumpulkan semua dan Nabi terang-terangan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah terang-terangan, apakah Nabi nuntut hasil instan, minta cepat? Tidak. 5 tahun beliau berdakwah, baru 40 orang yang masuk Islam. 5 tahun. Jadi semua itu butuh proses. Semua butuh proses. Kalau Nabi pakai proses, masa kita nggak mau pakai proses? Nabi nggak nuntut hasil dari dakwahnya. Yang masuk Islam 40, alhamdulillah, kata Nabi terus dakwah. Ada yang nggak mau masuk Islam, urusan Allah.
Begitu dakwahnya Nabi. Salah satu apa yang diucapkan sama Nabi di depan pamannya Abu Talib, kata Nabi, wahai pamanku, umpama tinggal aku sendirian, tidak ada pengikut sama sekali, tetap aku akan berdakwah di jalan Allah sampai Allah tentukan mereka yang binasa atau aku yang binasa. Umpama aku sendirian, tetap aku akan berjalan dakwah menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini satu pelajaran yang kita ambil dari bab ini. 19 tahun setelah beliau diutus, baru tiba masanya untuk ngirim surat mengajak raja-raja yang ada di dunia ini memeluk agama Islam. Bukan 2 tahun baru jadi nabi, 3 tahun, tidak, 19 tahun. Jadi semua itu ada waktunya. Man ta'ajjala qabla awanihi uqiba bihirmani. Ada satu kaidah fikih yang sangat terkenal, man ta'ajjala qabla awani, orang yang pengen cepat-cepat dapat sesuatu yang mana itu belum waktunya. Bagaimana kita tahu ini belum waktunya? Dengan usaha. Misalkan kita mau sesuatu, kita sudah ikhtiar, kita sudah usaha, kita sudah mencoba. Kan itu yang diperintahkan sama Allah. Diperintahkan sama Allah kita untuk ikhtiar, kita untuk berusaha, kita untuk mencoba, untuk keluar dari rumah mencari apa yang akan Allah berikan kepada kita. Nyari kita keluar. Dapat nggak dapat itu urusan Allah. Misalkan dapat, terkabulkan apa yang kita inginkan, berarti ini memang takdirnya, berarti itu waktunya begitu. Oh nggak dapat, belum terjadi apa yang kita inginkan, berarti itu belum waktunya. Makanya tidak boleh maksa. Orang yang memaksakan pengen mendapatkan sesuatu yang mana itu belum waktunya, uqiba biharmani, malah akan dihukum sama Allah dengan dia tidak akan mendapatkannya sama sekali. Nauzubillah min dzalik. Jadi pelajaran dari perjalanan hidup baginda Nabi besar Muhammad SAW sangat berharga untuk kita. Makanya kenapa para wali, para ulama, mereka hidupnya senang terus, senyum terus. Mereka dapat musibah. Mereka paling banyak orang dapat musibah setelah para nabi, para wali. Tapi kenapa mereka tidak stres? Mereka tidak galau. Mereka masih bisa senyum, bisa bercanda, padahal pikirannya numpuk, misalkan. Karena tadi diri mereka penuh dengan perjalanan hidup baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi obat untuk hidup kita ada pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang makin kenal dengan Nabi makin sehat hidupnya. Sehat bukan sehat zahir, tapi sehat batin. Tentram jiwa, hatinya enak, tenang. Apapun yang Allah putuskan dia terima. Dia usaha, nggak berhasil, dia terima. Karena dia penuh dengan pelajaran hidup baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di tahun ke-6 Hijriah, Nabi mulai mengirim utusan-utusan kepada raja-raja yang ada di sekitar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita baca kemarin 2 utusan yang Nabi kirim ke Raja Najasyi, raja yang ada di Ethiopia. Kemudian 1 utusan lagi yang kedua Nabi kirim ke Raja Kaisar Romawi. Utusan yang ketiga, sahabat yang bernama Abdullah bin Hudzafah itu Nabi kirim ke Kisra, ke Raja Persia. Raja Persia itu julukannya Kisra. Di zaman Nabi, dunia ini dikuasai oleh 2 raja ini, Raja Romawi dan Persia. Raja-raja yang lain itu di bawah naungan mereka semua. Itu di zaman Nabi. Di dalam kitab sejarah disebutkan begitu. Raja yang di Asia, di India, itu semua di bawah 2 naungan raja ini. Mungkin mereka di pihak Romawi, mungkin juga mereka di pihak Persia. Tapi yang menguasai dunia 2 kerajaan ini, Persia dan Romawi. Itu di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutus sama Nabi, dikirim sahabat untuk ke Raja Persia.
Raja Persia Majusi. Majusi itu menyembah api. Mereka bukan seperti Raja Romawi yang ahlu kitab bahasanya. Punya kitab suci, punya nabi. Nabi Isa, kitab suci mereka Injil. Jadi mereka tidak kaget ketika mendengar atau ada yang membawa utusan dari Nabi besar Muhammad SAW. Tidak kaget. Bahkan raja Romawi dulu itu menguasai Injil. Mereka itu seperti yang kita sebutkan kemarin, ketika mendapat surat dari Nabi, Raja Kaisar, Raja Romawi yakin ini Nabi akhir zaman. Kenapa? Karena beliau menguasai Injil. Di Injil disebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia sebutkan ini betul, kalau betul ini Nabi akhir zaman, maka dia akan merebut tempat yang sedang aku duduki sekarang. Tahu dia sampai kemana nanti kerajaan Nabi Muhammad. Waktu itu dia posisinya lagi di Syam, lagi di Suriah. Kalau betul ini Nabi akhir zaman, maka dia akan memiliki tempat yang kita duduki sekarang. Betul, tidak lama Nabi meninggal, Syam disucikan, diambil alih oleh pasukan Islam. Tahu jadi ngerti. Beda dengan kasusnya Raja Persia. Mereka bukan ahlu kitab. Mereka itu bisa lebih tepat dikatakan orang kafir. Kafir itu yang tidak iman sama sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majusi, nyembahnya api. Jadi pas datang surat dari Nabi, dengan sombongnya, dengan gengsinya, apa ini? Orang Arab Badui. Ya, kalau mereka kan menganggap Arab itu semuanya Badui, yang tinggal di pergurungan, gurun pasir, macam-macam lah dihina-hina, dan disobek surat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini orang yang tidak ada adab sama sobek. Untung utusannya nggak dibunuh. Nah, utusan Nabi Abdullah itu nggak dibunuh. Udah pulang Abdullah, datang ke Nabi, nyampaikan kepada Nabi apa yang dilakukan oleh Raja Persia. Nabi angkat tangan, Nabi doa. Kata Nabi, ya Allah, tolong sebagaimana dia merobek suratku, robek juga kerajaannya. Artinya hancurkan kerajaannya ya Allah. Kalau Raja Romawi tadi tidak, menolak dengan lembut. Dia nolak, dikasih hadiah Nabi, udah. Karena tugas Nabi hanya mengajak, kan begitu. In alaika illal balal. Tugasmu wahai Muhammad hanya mengajak, hanya menyampaikan. Raja Romawi nolak dengan lembut, bahkan ngasih hadiah ke Nabi. Udah aman. Raja Persia nolak dan kurang ajar. Surat Nabi dirobek. Surat Nabi dirobek. Akhirnya didoakan sama Nabi, karena al-jaza min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung amalnya. Kalau perbuatannya begitu, maka dibalas sama Nabi begitu. Kata Nabi, ya Allah, tolong robekkan kerajaannya. Dan betul, Nabi meninggal, naik jadi khalifah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar meninggal, naik jadi khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Di zaman Sayyidina Umar, kerajaan Persia habis 100%, runtuh semuanya. Sampai sekarang nggak ada sisa. Beda dengan kerajaan Romawi. Kerajaan Persia habis runtuh di zaman Umar bin Khattab. Bahkan kalau kita kaitkan dengan hari kelahiran Nabi, ini ada kaitannya, ada sambungannya. Di malam kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, ini termasuk keanehan, keajaiban yang terjadi di malam kelahiran Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Ittaraba iwanu Kisra. Di malam kelahiran Nabi Muhammad ada iwan. Iwan itu kayak tembok besar gitu, dinding besar. Dinding besar kerajaan Kisra itu goyang. Dinding besar kerajaan Kisra goyang. Ini tidak gempa bumi, di luar nggak gempa. Cuman dinding besar ini aja goyang. Sampai sekarang masih ada iwan itu.
di daerah Iran, goyang besar. Gara-gara dinding ini goyang, 14 tiang rubuh. Kalau kita baca sejarah Pak, kerajaan Persia itu memiliki istilahnya kekayaan 1000 tahun, bukan kerajaan miskin. Memiliki kekayaan 1000 tahun. Itu makan minumnya aja dari emas. Gelasnya itu dari emas. Rajanya itu zalim, rakyatnya menderita, tapi kerajaannya kayanya luar biasa. Kekayaan 1000 tahun. Jadi tidak mungkin pondasi istananya itu nggak kuat, tidak mungkin. Tidak mungkin pondasinya udah retak memang, ya nggak pakai besi misalkan. Tidak, pasti kuat. Tiba-tiba goyang dinding besar tadi. Gara-gara dinding besar ini goyang, akhirnya 14 tiang yang berada di dalam istana kerajaan Persia roboh, jatuh semua. Bingung mereka, ada apa ini? Ternyata malam itu akan lahir baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa 14 tiang yang jatuh? Dihitung sama ulama setelah itu. Dari saat itu sampai nanti Persia runtuh di zaman Umar bin Khattab, 14 raja yang menjabat jadi raja Persia. Jadi kayak itu sinyal, isyarah dari Allah bahwasanya dari malam ini kalian itu cuma akan bertahan dengan 14 raja. Karena kerajaan Persia dari dalam sudah banyak kerusuhan. Bapak bunuh anak, anak bunuh bapak. Makanya dari Nabi lahir, kalau kita hitung dari Nabi lahir sampai Nabi meninggal 63 tahun. Ditambah Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun, 65 tahun. Sayyidina Umar jadi khalifah 10 tahun. Kalau kita hitung setengahnya aja berarti 70 tahun. Dari Nabi lahir sampai Sayyidina Umar bin Khattab berhasil meruntuhkan kerajaan Persia itu 70 tahun. Selama 70 tahun ini sudah berganti 14 raja. Cepat nian kan ini, kebanyakan. Kenapa kebanyakan? Karena dia disaling bunuh. Ada kakak bunuh adik, ada adik bunuh kakak, ada paman bunuh ponakan, begitu. Saling sikut keluarga mereka. Makanya selama 70 tahun, waktu durasi 70 tahun, itu ganti rajanya 14 kali. Dari mana isyarat itu diambil? Dari tiang yang jatuh di malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ada kaitannya ini. Di zaman Nabi tahun ke-6, ini raja merobek surat Nabi. Makanya sama Nabi sekalian didoakan, ya Allah, robekkan kerajaannya, maka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pasukan sahabat yang dipimpin oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bangunan Iwan tadi, dinding yang goyang tadi sampai sekarang masih ada. Masih ada. Jadi kalau mau lihat fotonya, buka Google, yang kan sekarang bisa dibantu oleh Google nih. Buka Google Iwan Kisra atau dinding Kisra yang goyang di zaman Nabi Muhammad, keluar fotonya sampai sekarang. Di zaman Harun ar-Rasyid, Daulah Abbasiyah, beliau pernah ada niat ingin menghancurkan dinding tersebut, nggak bisa, kokoh bangunannya. Harun ar-Rasyid 1 abad lebih setelah Nabi Muhammad, sudah lebih maju, lebih modern, itu nggak bisa menghancurkan Iwan tersebut. Karena Harun dengar di bawahnya banyak harta karun masih. Harun ingin dihancurkan, tidak bisa dihancurkan. Akhirnya sampai sekarang tetap dijaga, dan masuk daripada sejarah kerajaan Persia yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak menghormati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Hatib ibnu Abi Balta'ah, kemudian ada juga yang diutus sama Nabi, sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah, diutus sama Nabi ke Raja Muqawqis.
Raja Muqawqis ini raja yang menguasai Mesir dan sekitarnya. Yang menguasai Mesir dan sekitarnya. Kirim sama Nabi. Hampir masuk Islam, sama. Kenapa? Karena dia Nasrani. Kayak Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, Yahudi nggak bakal ikut kalian. Yahudi paling kejam kepada kalian. Tapi Nasrani, kata Allah, Nasrani itu ada lembutnya. Tapi kalau Yahudi, Pak, sudah, tidak usah percaya. Oh, kita mau damai sama Yahudi. Lihat sekarang, baru damai berapa hari, udah dia ngebom lagi. Yahudi memang wataknya begitu. Wataknya begitu memang. Makanya kata Allah, kalian akan mendapati yang paling memusuhi kalian lilladzina hadu, orang Yahudi. Ada musuh. Nasrani agak sedikit ringan. Musuh juga, ya maksudnya enggak mungkin senang juga, karena Allah sendiri juga di ayat lain ngomong, Allah berfirman, walan tarda angkal yahudu walan nasara. Lan linafil istiqbal. Lan ini huruf untuk menafikan sampai kapanpun. Bukan hanya sekarang, bukan hanya kemarin, tapi sampai kapanpun. Ini arti huruf lan. Kalau di nahu, di ilmu Arabiyah begitu artinya. Menafikan saat ini, kemarin, dan sampai kapanpun. Tidak akan suka sama kalian orang Yahudi dan orang Nasrani. Tidak akan suka. Nah, cuman di ayat lain Allah nyebutkan tidak sama permusuhan dari Yahudi dan Nasrani. Makanya Yahudi sedikit yang masuk Islam di zaman Nabi. Ada pemimpin-pemimpin Yahudi, mereka tahu tentang Nabi, mereka kenal dengan Nabi, tapi yang masuk Islam sedikit, tidak banyak. Nasrani berbeda. Mereka bahkan sebelum Nabi diutus, kalau kita baca sejarah, sebelum Nabi diutus, ketika Nabi umur 12 tahun, beliau ingin berpergian bersama pamannya ke Syam, ketemu dengan pendeta Nasrani. Kata pendeta ini Nabi akhir zaman, pulangkan, wahai Abu Talib, jangan sampai kelihatan sama orang Yahudi akan dibunuh Nabi ini. Karena orang Yahudi itu biasa bunuh Nabi. Ini jangan heran, biadabnya Yahudi. Ngebom anak kecil, perempuan, kan begitu yang sekarang terjadi. Biadab mereka itu, jangan heran. Nabi mereka bunuh. Yahudi. Yaqtulunal anbiya. Allah yang ngomong di Al-Quran. Kalau mereka nggak suka sama Nabi ini, udah bunuh. Makanya paling banyak cerita di Al-Quran tentang Yahudi. Ada yang Allah rubah, maaf, jadi mukanya jadi monyet. Ada yang Allah rubah mukanya jadi, maaf, babi. Ada yang Allah hukum 40 tahun tidak bisa keluar dari satu tempat. Wah, macam-macam hukuman Yahudi. Karena memang mereka manusia yang paling biadab. Itu Yahudi. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, mereka yang paling musuh dengan kalian. Nah, jadi Raja Muqawqis, raja yang beragama Nasrani, hampir juga masuk ke dalam agama Islam. Nah, cuman mereka ini karena jabatan. Makanya hati-hati dengan jabatan. Mereka ini tahu kebaikan, tahu mana yang benar. Cuman taruhannya jabatan. Taruhan mereka jabatan. Kalau aku masuk Islam, rajaku hilang. Kerajaanku hancur. Akhirnya mereka lebih memilih yang fana daripada yang kekal abadi. Raja Romawi, Kaisar. Aduh sayang, ini lagi jaya-jayanya kerajaan dia, lagi menang dari Persia, istilahnya perang dunia itu. Ya, perang dunia kedua di zaman Nabi. Perang dunia pertama Romawi Persia di zaman Nabi ketika Nabi berada di Mekah. Perang kedua Romawi Persia ketika Nabi berada di Madinah. Romawi baru menang. Sayang, kata dia, meninggal, akhirnya nolak. Muqawqis juga begitu, pengen udah masuk Islam, nolak. Karena tentu semua itu kembali kepada taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Muqawqis hampir masuk ke agama Islam, tapi beliau akhirnya menolak dengan lembut. Wa ahdan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mariyah wa sirin, dan beliau menghadiahkan kepada Nabi
dua budak perempuan, yang satu bernama Maryah, yang kedua bernama Sirin. Maryah ini yang dijadikan budak perempuan Nabi Muhammad. Lahir dari Maryah. Maryah kan budak perempuan. Budak perempuan itu hukumnya ya seperti istri tapi bukan istri. Seperti istri tapi bukan istri. Artinya boleh disetubuhi itu. Kalau orang istri batasnya cuma 4 orang biasa, kalau budak perempuan mau 1000 juga boleh. Dan lahir anak, anaknya merdeka, tidak jadi budak. Kalau ada orang punya budak perempuan, dia setubuhi, lahir anak, anaknya jadi merdeka. Dan budak perempuan tadi yang punya anak dari majikannya tidak diwarisi. Ketika majikannya meninggal, dia tidak diwarisi oleh anaknya, tidak, langsung merdeka otomatis. Ini kalau di fikih di bab terakhir pembahasan budak itu. Di bab terakhir baru dibahas tentang perbudakan. Nah, jadi Siti Maryah sama Nabi dikumpuli, lahirlah putra Nabi yang bernama Ibrahim. Sedangkan putra Nabi, anak Nabi ada 8. Dari Siti Khadijah 7, dari Siti Maryah 1. Dari Siti Khadijah Qasim, Abdullah, Tahir yang laki. Yang perempuan Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Ini 7 putra putri Nabi dari Siti Khadijah, istri pertama Nabi. 10 istri Nabi yang lain tidak menghasilkan anak buat Nabi. Hikmahnya apa? Wallahu a'lam, dari Allah hikmah. Kemudian dari budak perempuan ini, Maryah, lahirlah putra Nabi yang bernama Ibrahim. Tapi juga meninggal di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi kita kembali ke pembahasan pertama. Musibah yang kita dapatkan itu tidak seberat musibah Nabi. Kalau kita baca Pak, 8 anak Nabi, 7 meninggal di zaman Nabi semua. Yang cowok 3 tadi, dari Siti Khadijah, Qasim, Abdullah, Tahir, itu meninggal Nabi masih di Mekah, masih kecil-kecil meninggal. Yang perempuan sampai masuk Islam, sampai hijrah ke Madinah, tapi juga meninggal di zaman Nabi, Ruqayyah yang pertama kali meninggal di tahun kedua Hijriah. Habis Nabi perang Badar, pulang ke Madinah, Ruqayyah udah meninggal. Nabi nggak ada lagi gitu. Kemudian meninggal Ummu Kulthum di tahun ke-7 atau tahun ke-6. Kemudian meninggal Zainab putri Nabi di tahun 1 tahun berikutnya. Semua meninggal di zaman Nabi, kecuali Siti Fatimah yang meninggal 6 bulan setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi 7 anak Nabi kuburkan udah di masa hidup beliau. Musibah apa yang lebih berat dari musibah Nabi Muhammad SAW? Ibrahim dari Siti Maryah itu lahir masih nyusu, artinya belum 2 tahun meninggal. Kata Nabi, wahai Ibrahim, nanti Ibrahim ini melanjutkan nyusunya di surga, kata Nabi. Ada bidadari yang akan menyusui Ibrahim di surga. Meninggalnya di pelukan Nabi. Ketika putranya Ibrahim meninggal, Nabi menangis. Nabi manusia, Pak. Bukan Nabi itu robot. Hatinya enggak sedih. Wajar manusia sedih. Nabi nangis. Kata sahabat, apa ini ya Rasulullah? Air mata apa ini? Kata Nabi, ini air mata rahmah, kasih sayang. Wahai Ibrahim, kami sedih dengan kepergianmu ketika Ibrahim meninggal. Tapi kami tidak ucapkan kecuali yang diridhoi oleh Tuhan kami, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu. Sedih Nabi, meninggal Ibrahim. Nah, dari mana Ibrahim ini? Dari Maryah, yang dihadiahkan oleh Raja Muqawqis yang menguasai Mesir pada saat itu. Sirin, juga Nabi dihadiahkan Sirin. Sirin ini diriwayatkan saudarinya. Nah, Nabi kasih ke sahabat. Nabi kasih ke sahabat lah lain. Wal baglah asyahba duldul, dan termasuk hadiah dari Raja Muqawqis ada peranakan kuda dan keledai.
Dia orang Arab itu punya eksperimen dulu. Kuda dikawinkan dengan keledai. Biar apa? Biar lahir binatang, badannya itu besar kayak kuda, tapi kekuatannya itu kayak keledai. Kan kalau keledai asli kecil kan, Pak? Keledai itu lebih kuat dari kuda. Dari segi apanya? Dari segi bisa bawa beban yang berat. Keledai lebih kuat dari kuda. Kuda bukan buat bawa barang. Kuda itu buat ngebut, istilahnya begitu. Betul, kuda itu cc-nya lebih besar, lebih bisa cepat ngebut, tapi muatannya kecil. Beda dengan keledai. Keledai cc-nya paling cuma 50. Tidak bisa ngebut. Nah, keledai lama. Tapi kuatnya, beban berapa kilo bisa dia bawa. Badannya kecil lebih. Nah, makanya orang Arab punya eksperimen dulu. Mereka nikahkan kuda dengan keledai. Lahirlah baghlah atau baghal, peranakan dari kuda dan keledai. Badannya mirip ke kuda, lebih besar dari keledai biasanya, tapi kuatnya mirip ke keledai dan tidak bisa ngebut. Itu baghlah. Nabi punya itu. Nabi punya satu. Dari mana? Dari ini, dari Raja Muqawqis, dihadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Keledai ini Nabi kasih nama Duldul. Bukan nama orang Dul, bukan Dul, bukan. Duldul namanya. Itu nama keledai Nabi. Keledai ini kenal dengan Nabi. Bahkan diriwayatkan keledai ini, yang Duldul ini, yang dapat hadiah ini, ketika Nabi wafat meninggal dunia, dia tidak mau ditunggangi kecuali oleh Nabi, maka dia bunuh diri. Dia lompat ke dalam sumur. Keledai Duldul. Jadi keledai pun sedih ketika Nabi wafat. Tidak mau lagi ditunggangi kecuali oleh Nabi. Dia lari cari sumur, nemu sumur, dia lompat ke sumur itu dan mati. Keledai Duldul ini. Keledainya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi keledai pun kenal dengan Nabi. Keledai, onta, kuda, semua. Siapa yang nggak kenal sama Nabi? Yang nggak kenal sama Nabi cuman orang yang celaka. Naudzubillah min dzalik. Batu, pohon, langit, bumi, ikan, semua kenal sama Nabi Muhammad SAW. Bahkan dengan orang yang dekat dengan Nabi pun mereka hormat. Ada satu sahabat Nabi yang bernama Safinah. Safinah ini tugasnya itu belanja untuk Nabi Muhammad. Dia khidmat sama Nabi. Tugasnya belanja untuk istri-istri Nabi. Jadi dijuluki Safinah. Safinah itu artinya kapal, kan begitu, perahu. Kenapa dikasih julukan perahu kapal? Karena dia ini kalau belanja banyak bawaannya. Ya, untuk istri Nabi semuanya. Akhirnya dijuluki sama sahabat perahu kapal. Diceritakan Safinah ini pernah kesasar waktu di peperangan melawan pasukan Romawi di kerajaan Romawi sana di Syam. Nabi udah meninggal, kesasar, masuk ke hutan. Tidak tahunya di hutan ketemu dengan macan, dengan singa, harimau. Waduh, ini singa. Ketemu manusia. Singa itu bisa cium bau manusia dari berapa ratus meter, kata apa namanya orang yang ngerti di urusan binatang kan gitu. Ini singa di depan mata. Apa kata Safinah? Wahai singa, aku ini pembantunya Nabi Muhammad SAW. Itu dah obatnya atau apa jimatnya. Aku ini pembantu Nabi. Langsung seketika singa menundukkan kepalanya. Ini diriwayatkan sama ulama Pak dalam kitab sejarah. Nunduk. Faham hama, singa itu ngasih isyarat naik ke atas aku. Ditunggangi sama Safinah. Naik di atas si singa. Diantar sama singa ini ke jalan yang benar. Kan kesasar ini. Diantar sampai jalan yang benar. Kemudian ditinggal oleh singa tersebut. Jadi singa pun takut dan hormat dengan orang yang
dekat kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Kayak Imam Al-Busiri dalam qasidah burda beliau mengatakan, wa man takun bi Rasulillahi nusratuhu intal qahul usdu fi ajamiha tajimi. Orang yang menjadikan Nabi dekengnya pasti dapat pertolongan terus dari Allah. Yang menjadikan Nabi penolongnya, yang menjadikan Nabi dekengnya, setiap ada masalah tawassul kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Ada masalah solawat, ada hajat solawat, ada musibah solawat, dijamin semua akan diijabah sama Allah. Semua ada pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangankan ke Nabi langsung, ke sahabat Nabi pun mereka takut, hormat, kenal. Tajimi, mereka akan tunduk kepada, cuman jangan dicoba-coba, coba-coba pengen hutan ketemu macan, kalau nyoba itu biasanya nggak ampuh. Tapi kalau kebetulan terjadi, naudzubillah, mudah-mudahan tidak, ingat cerita ini, ingat cerita ini, sebutkan nama Nabi, insya Allah tidak terjadi, karena seram berhadapan dengan binatang buas. Tapi mereka kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Duldul ketika Nabi wafat, keledai atau peranakan keledai kuda ini langsung nyari sumur, bunuh diri. Tidak mau hidup setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk yang diberikan oleh Raja Muqawqis alfa dinar wa athwaban ishrin. 1000 dinar dan 20 pakaian yang mewah. Banyak jadi diberikan. Waqad dzakara ahlu siyar annahu sallallahu alaihi wasallam ba'atha sittata nafarin fi yaumin wahidin sanata sab'in fa asbaha kullu rajulin minhum yatakallamu bi lisanil qaum alladziina bu'itha ilaihim. Ulama ahli sejarah, kata Abu Yah, mengatakan bahwasannya Nabi pada waktu itu satu hari ngirim 6 sahabat sekaligus. 6 sahabat sekaligus dikirim sama Nabi ke raja yang berbeda-beda. Mereka pada saat itu langsung bisa bahasa raja yang mereka diutus oleh Nabi. Ini mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang dikirim ke Ethiopia bisa bahasa Afrika, langsung bisa tanpa belajar, langsung bisa bahasa Bangka tanpa belajar, kan itu mukjizat. Langsung bisa. Yang dikirim ke Romawi langsung bisa bahasa Suryania, misalkan bahasa Romawi tanpa belajar. Yang dikirim ke Persia langsung bisa. Pokoknya di mana tuh 6 orang ini dikirim ke tempat yang berbeda, langsung menguasai bahasa mereka. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi ngirimnya satu hari sekaligus, langsung 6-6-nya dikirim semua sama Nabi. Jalannya, keluarnya bareng dari kota Madinah, dan semua langsung bisa bahasa kepada siapa mereka diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk mukjizat Nabi. Kemudian banyak lagi masih sahabat-sahabat yang Nabi kirim. Salah satunya ada sahabat yang bernama Amr bin As. Nabi kirim ke Raja Oman, Oman, kalau sekarang Oman, masuk Islam. Jadi termasuk yang masuk Islam Raja Oman pada saat itu. Kemudian Nabi juga mengirim Raja Syuja bin sahabat yang bernama Syuja. Nabi kirim ke Raja Balqa di bawah kerajaan Romawi, tidak masuk Islam. Nabi juga mengirim Muhajir bin Umayyah. Nabi kirim ke Yaman. Ada sahabat yang bernama Ala. Nabi kirim ke Raja Bahrain. Jadi Bahrain itu dari dulu sampai sekarang termasuk kota atau negeri yang tua, Bahrain, Oman. Cuman batasan negaranya tentu berbeda dari dulu sampai sekarang. Cuman namanya sudah ada. Oman, Yaman, Bahrain dari dulu. Ada dari dulu. Wa Abu Musa al-Ash'ari wa Mu'ad bin Jabal Nabi kirim ke Yaman. Jadi banyak utusan-utusan yang dikirim oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada raja-raja yang ada, yang hidup di era, di zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari bentuk dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi para raja pun diajak masuk Islam. Nabi nggak mikir mereka mau nolak, nggak pokoknya diajak gitu. Yang dapat hidayah dari Allah memeluk agama Islam, yang tidak dapat hidayah dari Allah tidak memeluk agama Islam. Kalau dari semua yang kita baca tadi, berarti kurang lebih yang menerima ajakan Nabi itu 3 raja. Raja Bahrain, Raja Yaman, dan Raja Habasyah, Ethiopia. 3 raja ini, kalau dari yang tadi kita baca, itu yang menerima ajakan dakwah Nabi. Sisanya tidak menerima. Dan tidak membuat Nabi kecil hati. Yang penting aku sudah ngajak. Yang penting aku sudah dakwah. Urusan menerima atau tidak, itu taufik hidayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik hidayat dari Allah, sehingga kita bisa mengikuti langkah dakwah Nabi Muhammad SAW. Bisa mengikuti jejak hidup Nabi besar Muhammad SAW, dan bisa kita terapkan apa yang kita dengar dari perjalanan sejarah hidup Nabi besar Muhammad, kita bisa terapkan di kehidupan kita sehari-hari, sehingga insya Allah tahap demi tahap, setapak demi setapak, kita bisa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama, walhamdulillahi rabbil alamin.